Inggris mulai berlayar ke Indonesia pada tahun 1579. Inggris mengikuti jalur pelayaran Spanyol, yaitu ke arah barat. Ekspedisi Inggris dipimpin oleh Sir Francis Drake dan beberapa orang penting lainnya seperti Anthony Jenkinson, James Lancaster, dan Thomas Cavendish. Mereka menaiki kapal milik Sir Francis Drake dari Inggris menuju Nusantara, tepatnya di Ternate, Maluku. Sesampainya di Ternate, Maluku, bangsa Inggris disambut baik oleh Raja Inggris zaman itu yang bernama Sultan Baubullah. Pada saat itu Inggris hanya ingin memborong rempah-rempah dari warga lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar. Karena Inggris sudah tidak bisa mendapat rempah-rempah dari pasar dagang rempah internasional di Portugal. Karena pada zaman itu Inggris ada konflik perang 80 tahun dengan bangsa Portugis. Mengetahui mereka baru saja menemukan sumber rempah yang berkualitas dan murah, bangsa Inggris bolak-balik berlayar demi mendapat rempah-rempah dari Indonesia. Bangsa Inggris kembali melakukan pelayaran tapi dengan rute Portugis, sampai akhirnya mereka mendarat di India dan menguasai India. Lalu, mereka mendirikan kongsi dagang yang bernama EAC atau East India Company. Tahun 1600-an banyak kapal pedagang Inggris berlayar menuju Nusantara. Para pedagang itu bertujuan berdagang sekaligus memperkuat pengaruh kongsi dagang Inggris di Nusantara, yaitu East India Company atau EIC. Di bawah pimpinan Sir James Lancaster, Inggris mengirim utusan ke Banten untuk membangun hubungan dengan Sultan Ageng Tirtayasa untuk memberi izin agar Inggris dapat membangun tempat perdagangan di Banten. Pada tahun 1604, di bawah pimpinan Sir James Lancaster, East India Company atau EIC mulai mendominasi perdagangan di Nusantara dengan berdirinya cabang di daerah Banten dan Semarang, tapi EIC belum bisa menyaingi dominasi kongsi dagang milik Belanda yaitu Vos. Kalah dalam mendominasi monopoli harga rempah di pasar Nusantara, East India Company atau EIC milik Inggris secara perlahan mulai runtuh dari Nusantara. Namun Inggris tidak menyerah dan tetap melakukan perdagangan di Nusantara. Sampai akhirnya pada abad ke-18 EIC menjadi pesaing utama VOC. Pada tahun 1811, tepatnya pada 26 Agustus tahun 1811, Inggris melakukan penyerangan besar-besaran kepada Belanda. Dengan menggunakan 60 kapal, Inggris berhasil menaklukkan Pulau Jawa. Lalu Inggris dan Belanda melakukan perjanjian yang bernama Kapitulasi Tuntang, yang berisi kesepakatan tentang Belanda harus pergi dari Indonesia, seluruh tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris dan harus bekerja di bawah Inggris. Semua urusan Belanda di Nusantara tidak menjadi tanggungan Inggris. Namun kedudukan Inggris di Nusantara tidaklah lama, karena pada tahun 1814 Belanda yang sudah merdeka dari jajahan Prancis kembali datang ke Nusantara. Hal ini menarik Inggris dan Belanda ke konferensi di London untuk menyepakati perjanjian London yang berisi Belanda mendapatkan seluruh hak atas Nusantara dan Inggris harus angkat kaki dari Nusantara. Pada tahun 1816 Inggris akhirnya benar-benar runtuh dari Nusantara.